Baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di mata pelajaran aplikasi perangkat lunak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran nih, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, saya mohon untuk dibantu memimpin doa kali ini. Baik, dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memasuki ke materi nih, murid-murid semua, di sini saya akan izin bertanya dulu nih kepada kalian. Nah, apakah kalian tahu gambar atau bangunan yang ada di sini? Nah, tidak hanya itu, ada satu lagi gambar yang akan kalian tebak. Nah, kira-kira kalian tahu nggak seperti gambar yang ada di sini? Nah, pasti tahu dong ya. Nah, kira-kira gambar yang sudah saya tunjukkan di sini, kedua gambar yang ada di sini ini nih, kira-kira apa sih relevansinya dengan materi yang akan kita bahas? Nah, di sini sesuai dengan RPP yang sudah saya paparkan di pertemuan pertama yang waktu itu. Nah, untuk pertemuan sekarang ini kita akan membahas materi mengenai perintah dasar dari AutoCAD atau dari penggambaran 2D. Nah, kira-kira apa saja sih sebenarnya perintah-perintah dasar yang akan saya paparkan mengenai AutoCAD itu sendiri. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang pertama nih, yaitu apa saja sih sebenarnya perintah-perintah dasar yang ada pada AutoCAD itu sendiri. Nah, di sini yang pertama itu ada perintah object line. Nah, object line sendiri diperuntukkan untuk kita membuat garis. Nah, garis kan sangat berguna ya untuk penggambaran 2D atau 3D. Nah, kira-kira untuk kita bisa mengakses perintah line itu sendiri bagaimana sih, Bu? Nah, yang pertama yaitu kita bisa mengakses line itu sendiri dengan menggunakan toolbar yang sudah tersedia pada AutoCAD itu sendiri. Yang kedua yaitu bisa diakses menggunakan comment text. Nah, teman-teman bisa nanti ketikkan huruf L saja atau dengan kalimat atau dengan kata line diikuti dengan enter atau spasi. Nah, untuk penggunaan spasi atau enter sendiri, nah itu fungsinya sama saja ya. Bagaimana senyaman kalian saja menggunakan enter atau spasi. Nah, kira-kira untuk memudahkan kita nih mengingat perintah dari line itu sendiri, kita setujui saja bagaimana untuk kita membuat gerak khusus nih mengenai atau untuk kata atau untuk perintah line itu sendiri. Apakah ada usul untuk penggunaan gerak khususnya? Nih, misalkan saya contohkan dulu ya. Misalkan kita menggunakan perintah line ini dengan gerak khusus seperti ini. L untuk line. Nah, kira-kira ada masukan nggak nih dari murid-murid semua? Baik. Nah, bisa, oke, untuk kita setujui ya. Karena kalian sepakat, untuk perintah line kita setujui dengan menggunakan gerak khusus seperti ini. L untuk line. Nah, untuk kita lebih mengingat lagi nih, di sini saya menyediakan gambar atau nama bangunan yang menyerupai huruf L. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di situ ada gambar dari Lawang Sewu untuk kita mengingat perintah dari L itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menandai bangunan Lawang Sewu itu ada huruf L-nya ya, seperti L-nya. Nah, baik, untuk perintah AutoCAD yang kedua yaitu ada polyline. Nah, polyline ini sama halnya dengan line tadi. Line tadi itu untuk menggambar garis. Nah, namun pada line tadi hanya satu entity saja. Jika kalian menggunakan L enter dengan melanjutkan garis yang selanjutnya itu tidak satu entity. Namun jika menggunakan polyline ini, nanti si satuan garisnya itu menjadi satu entity atau satu unit. Nah, untuk mengakses perintah itu sendiri, yaitu polyline, teman-teman bisa mengaksesnya dengan mengetikkan PL atau polyline di comment text. Nah, dengan diikuti mengakses enter atau spasi. Nah, sama seperti halnya tadi line, kita akan membuat gerak khusus kembali nih untuk polyline. Nah, kira-kira ada masukan nggak nih dari kalian semua untuk gimana sih gerak khusus dari polyline itu sendiri?
Baik. Oh, ada. Gimana? Oh. Oh, sebentar, seperti ini? Ya, baik, bagus. Nah, apakah kita sepakat untuk polyline kita menggunakan gerak khusus seperti ini? Bagus. Nah, berarti kita untuk lebih mengingat, kita menggunakan gerak khusus seperti ini untuk polyline. Nah, untuk menambah pengingatan teman-teman nih, di sini saya menampilkan juga gambar dari gambar atau dari bangunan Pagoda Watugong untuk polyline itu sendiri. Nah, Pagoda Watugong. Bisa teman-teman lihat di sini? Baik, bagus. Nah, baik, untuk perintah selanjutnya yaitu ada SP-line. Nah, kira-kira apa sih, Bu, perbedaan SP-line dengan tadi polyline dan line? Nah, sebenarnya SP-line ini berfungsi sebagai menggambar garis juga. Namun, yang membedakannya yaitu SP-line ini gambar garisnya atau hasil dari garisnya itu akan bergelombang. Nah, sehingga biasanya dimanfaatkan untuk penggambaran kurva ataupun bangunan yang ada gelombang lainnya. Nah, seperti tadi SP-line, seperti tadi polyline dan line, kita akan menggunakan gerak khusus nih untuk mengingat perintah tersebut. Nah, di sini saya menyarankan untuk SP-line sendiri menggunakan gerak khusus seperti ini karena bergelombang. Nah, apakah dari kalian setuju untuk menyepakati gerak khusus dari SP-line itu sendiri? Gus, setuju ya? Jadinya untuk SP-line kita sepakati gerak khususnya seperti ini. Nah, sama seperti polyline dan lain tadi, di sini saya ada contoh bangunan yang menggunakan SP-line nih, kira-kira menggunakan SP-line. Nah, untuk gambarnya sendiri atau gambar bangunannya sendiri yaitu ada nah, ada bangunan seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman pasti tahu kan ini gambar apa? Gambar bangunan apa? Ya, betul. Ini adalah Candi Borobudur. Nah, teman-teman bisa lihat kan pada candinya ada lekukan seperti itu. Nah, di sana bisa menggunakan SP-line untuk pemanfaatan penggambaran tersebut. Nah, kira-kira teman-teman bisa mengingat nggak sih tadi bangunan-bangunan apa sih yang ada atau yang sudah saya paparkan? Nah, baik. Di sini saya akan menunjuk Reni. Nah, coba sebutkan apa saja sih tadi bangunan yang sudah saya sebutkan dan sudah saya contohkan mengenai tadi polyline, line, dan SP-line. Bagus, berarti kamu memperhatikan ya tadi ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perintah dasar rectangle. Nah, bisa teman-teman tebak kan tadi rectangle. Rectangle itu pasti berkaitan dengan kotak atau persegi. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan atau mengakses perintah tersebut dengan mengetikkan REC atau rec, diikuti dengan mengetikkan atau mengklik spasi atau enter untuk mengaksesnya. Nah, kita akan membuat gerak khusus kembali nih untuk rectangle. Nah, seperti namanya, langsung saja kita mungkin akan menggunakan gerak khusus seperti ini kali ya untuk rectangle. Karena kan kotak atau persegi, pastinya kalian bisa teman-teman mengingat, lebih mudah mengingat dengan gerak seperti ini. Apakah setuju? Mantap. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ada contoh gambar bangunan juga nih yang menurut saya bisa mempermudah pengingatan kalian untuk perintah rectangle itu sendiri. Nah, di sini ada gambar Museum Fathahillah, bisa teman-teman lihat kan. Nah, untuk gambarnya sendiri atau bangunan sendiri, dindingnya itu menyerupai rectangle atau menyerupai persegi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada perintah circle atau lingkaran. Nah, di sini kira-kira gimana sih Bu cara mengakses circle itu sendiri pada AutoCAD? Nah, pertanyaan yang bagus, teman-teman. Di sini kalian hanya cukup mengetik C enter pada komen teks. Nah, sehingga perintah dari circle itu sendiri akan bisa teman-teman akses untuk penggambaran 2D atau penggambaran lainnya. Nah, di
Di sini seperti biasa saya mencontohkan bangunan apa sih yang ada unsur cycle-nya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada nama bangunannya itu Gereja Katedral. Nah, Gereja Katedral ini mempunyai unsur lingkarannya ya pada bagian atas bangunannya. Bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman tebak juga ya di mana sebenarnya unsur dari lingkaran tersebut. Baik, setelah tadi saya memaparkan nih mengenai materi perintah-perintah dasar dari penggambaran AutoCAD. Nah, di sini kira-kira kalian masih ada yang dibingungin nggak? Atau apa ada yang ditanyakan begitu mengenai materi yang sudah saya paparkan tadi? Ada nggak pertanyaan? Belum ada? Yakin nih belum ada? Walah, berarti materi yang sudah saya paparkan tadi sudah cukup jelas dan sudah dimengerti ya oleh kalian semua. Nah, untuk selanjutnya, dikarenakan kalian mengerti sekali dan tidak ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah saya paparkan, di sini saya akan langsung saja membagi kelompok untuk penugasan pada materi kali ini. Nah, untuk kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing kelompok yaitu 4 orang siswa. Nah, untuk 4 orang siswa ini saya meminta untuk pembagiannya itu sama rata, tidak boleh siswa yang dominan saja satu kelompok dan siswa yang pasif saja satu kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas. Nah, apakah ketua kelas siap untuk membagi kelompok secara merata? Mantap. Nah, untuk selanjutnya untuk penugasannya ini kalian hanya cukup membuat video dan juga PPT yang berisikan mengenai perintah dasar yang ada pada AutoCAD. Tadi kan saya sudah jelaskan ya bahwa perintah dasar pada AutoCAD itu sendiri banyak sekali perintahnya. Nah, untuk masing-masing kelompok ini cukup saja untuk memaparkan 8 perintah dasar yang ada di AutoCAD. Namun pada masing-masing perintah tersebut tidak boleh sama antar kelompok. Nah, selain memaparkan atau menjelaskan fungsi dan bagaimana cara penggunaan perintah dasar tersebut, kalian juga wajib untuk menyertakan tadi gerak khusus. Nah, gerak khusus tersebut diperuntukkan untuk kalian lebih mengingat lagi bagaimana perintah dasar tersebut. Jadi, ketika kalian nanti presentasi mengenai apa yang sudah kalian kerjakan di dalam video, teman-teman kalian ini bisa mengingat nih, atau bisa secara mudah mengingat perintah-perintah yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, mungkin ada yang ditanyakan mengenai penugasan atau tugas kelompok yang sudah saya tugaskan tadi. Baik. Nah, baik, bagus. Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk durasi videonya itu sendiri, saya meminta durasi 10-15 menit untuk masing-masing video dari setiap kelompok. Apakah ada saran atau komentar atau yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut? Setuju ya? Baik. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk kalian, dan juga penugasan yang saya berikan bermanfaat juga nih untuk menambah wawasan, kreativitas, juga keterampilan kalian mengenai penggambaran AutoCAD itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas antusias dan partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, mungkin jika kalian ada yang mau ditanyakan setelah mengikuti kelas ini, atau kalian ingin diskusi, sharing mengenai materi yang sudah disampaikan atau materi lainnya, boleh hubungi saya, atau boleh kalian ke ruang guru untuk menemui saya dan berdiskusi mengenai apa yang kalian tanyakan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.